kita menuju hijau. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kiranya pelaksanaan cleansing data ini sampai dengan penagihannya nanti terkait dengan mendapatkan KWH dan rupiah betul-betul tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Dan semangat pagi. 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 Baik, terima kasih Pak Andri atas arahannya. Mungkin sebelum mulai selanjutnya mungkin kalau ada dari tim teman-teman EPM, Pak Menderai mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Pak, atau kita langsung aja. Terima kasih, selamat pagi ya. Pak Dedi, terima kasih. Andre yang terhormat Pak, kami juga terima kasih banyak kita bergandengan tangan untuk pencapaian KWH bersama-sama Pak. Kami juga push teman-teman di ULP, sama-sama kita dari TE juga akan membantu Pak mengevaluasi setiap hari bagaimana kendala yang ada di lapangan dan bila perlu jalan titik jalan seperti apa, sehingga pelanggan-pelanggan yang memang kondisinya sekarang sudah ada penetapan yang belum, nanti kita akan mulai membuka bersama-sama di sini, semoga ada jalan Pak yang nggak lama-lama tertumpuk, yang kita sama-sama ketahui bahwa kondisinya seperti ini. Kami sangat dukung sama-sama Pak. Terima kasih Pak dengan adanya acara ini. Kami dari EPM, teman-teman di UP3 juga, dari TEL juga sudah sama-sama di sini. Siap Pak, kami mendukung Pak. Kita sama-sama berjalan Pak. Mungkin itu dari kami Pak Dedi. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Menderai. Betul Pak Rai, kita harus memang sama-sama. Memang komando P2TL-nya dari teman-teman di EPM nih. Kita di Niaga akan support penuh untuk terkait data, terutama di aplikasi. Baik, kita langsung aja ke acara. Jadi acara ini tidak lama kok. Mungkin nanti kita akan review sedikit sama komitmen cut-off cleansing-nya saja. Mudah-mudahan bisa cepat dan teman-teman bisa langsung action. Oke, saya izin share screen. Oke, ini yang pertama terkait dengan aplikasi terutama. Jadi aplikasi MP2T ini apa sih gitu ya? Mungkin ada yang belum tahu gitu, ada yang belum tahu dan memang baru dan nggak pernah dapat istilahnya sosialisasi gitu, langsung aja make gitu. Langsung tahu mungkin dari yang sebelumnya diajarin dan langsung bisa menggunakan, karena yang makanya sih nggak sulit kok. Nah, kalau dari singkatannya sendiri, teman-teman, dari singkatannya sendiri, MP2T ini manajemen pelaksanaan P2TL tuntas itu ya, di mana kita memonitor itu P2TL itu di mana biar benar-benar selesai. Nah, selesai dalam ruang lingkup MP2T sendiri itu adalah selesai di penetapan. Maksudnya penetapan itu saat terbit SPH gitu, di mana pelanggan itu sudah setuju dan mengakui P2TL-nya gitu, mengakui kalau memang melakukan pelanggaran dan siap untuk membayar atau melunasi kewajiban yang harus dilunasi. Nah, itu sebenarnya inti dari MP2T ini. Dan terkait dengan awalnya gitu ya, mungkin saya cerita sedikit teman-teman. Jadi di tahun 2016 itu dari timnya EPM waktu itu Pak Anwar menginfo ngobrol ke kita gitu. Kita kesulitan dalam memonitor P2TL, di mana data TO-nya di sini nggak terkelola dengan baik. Nah, nggak terkelola dengan baik itu bisa jadi
data TO-nya berulang gitu. Misalnya sudah diperiksa langsung ada TO lagi, loh ini kan TO yang sama. Nah, banyak case-case seperti itu, dan juga dokumentasinya juga tidak rapi. Memang sudah dibuatin BA, sudah cetak SPH surat panggilan, tapi pada saat beberapa waktu kemudian ditanya kembali BA-nya ini di mana? Nah, itu nggak tahu, nggak ketemu atau hilang atau seperti apa. Dan juga realisasi, misalnya diberikan TO hari ini berapa gitu. Nah, kemudian setelah diperiksa mau monitor sudah selesai berapa, sudah temuan berapa. Nah, itu juga cenderung sulit. Dan juga administrasi terkait dengan pasca P2TL untuk P2TL yang memang khusus gitu, misalnya memerlukan penelitian yang sehingga ada surat panggilan 1, 2, 3 sampai peringatan. Nah, itu tidak dilaksanakan dan tidak karena memang tidak termonitor. Nah, itulah kenapa teman-teman dari EPM ini minta gimana sih gampangnya kita bisa memonitor hal-hal ini atau menjawab permasalahan ini. Nah, untuk itulah disusun mekanisme MP2T ini, di mana yang dikelola itu adalah pelaksanaan P2TL-nya. Jadi bukan membentuk TO ya Bapak Ibu ya, kan terkadang banyak aplikasi-aplikasi di luar NTT misalnya, itu banyak ada aplikasi yang mengenerate TO gitu. Jadi kita memasukkan data sorek macam-macam, habis itu TO-nya keluar. Ini enggak. Ini TO-nya udah jadi gitu, udah siap, baru diinputkan ke sini gitu. Jadi aplikasi ini tidak membuat TO. Nah, jadi yang dimulai ini pelaksanaan P2TL-nya. Kemudian biar sampai tuntas gitu. Dan tuntas di sini yang tadi saya bilang itu memang sudah penetapan gitu, atau terbit TS atau ada SPH-nya gitu. Nah, itu yang kita bilang kita. Urusan lunas dan tidak lunas itu di luar MP2T. Jadi MP2T ini hanya memonitor sampai itu penetapan SPH itu. Jadi mau pelanggannya bayar, mau enggak, nah itu nanti kerjaan lain lagi gitu. Memang itu juga termasuk tuntas gitu, tapi di ruang lingkupnya MP2T tuntas di sini maksudnya hanya sampai di sana. Nah, kalau proses P2TL sendiri simpelnya ya dari TO kemudian diperiksa, kemudian hasil pemeriksaannya kan bisa 2, normal atau kedapatan. Kalau yang normal ya sudah selesai. Kalau yang kedapatan bisa langsung dieksekusi gitu kan, dan diputus langsung atau ditagih pelanggan oke. Kemudian ada juga yang membutuhkan perhatian penelitian dan sebagainya. Nah, itu kan ada proses-prosesnya sampai pelanggan juga nggak mau mengakui sehingga ada proses sampai bongkar rampung. Nah, ini proses simpel dari P2TL kita selama ini. Ini PowerPoint-nya ini materinya ini tahun 2016 ya Pak Ibu. Mungkin ada yang out of date atau bahkan mungkin nggak sesuai gitu, maklumi aja gitu, saya nggak sempat update. Tapi paling tidak masih relate dengan saat ini. Nah, dari alur ini ada beberapa yang tidak menjadi kendala gitu. Nah, misalnya saat di TO sampai pemeriksaan ini tidak ada database-nya. Jadi bulan berikutnya besar sekali kemungkinan TO yang sama dikasih lagi. Misalnya kayak pelanggan nggak beli token gitu misalnya. Atau bahkan nggak sampai 1 bulan. Mungkin seminggunya dikasih TO lagi, sama lagi yang TO minggu lalu. Nah, itu sering juga kejadian seperti itu dulu. Gitu. Dan kemudian hasil pemeriksaannya tidak terdokumentasi dengan baik. Seperti tadi bilang tadi, dokumen-dokumen dan sebagainya itu tidak dokumentasi foto, kemudian BA, itu tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian kalau yang hasil kedapatan sampai dengan nanti bongkar rampung misalnya ada kejadian seperti itu yang membutuhkan administrasi yang lengkap seperti panggilan 2, panggilan 3, peringatan itu tidak termonitor gitu. Ini pelanggan ini sudah terbit surat panggilan keberapa? Nah, itu nggak ada yang tahu. Ini surat panggilan 2-nya udah terbit belum? Jadi hal seperti itulah yang menjadi kendala. Nah, kemudian dengan adanya MP2T ini, di sini terkait dengan memang ada penambahan pekerjaan, ada, saya juga tidak memungkiri karena memang selama ini kan
langsung saja ke AP2T gitu tanpa melalui ada sistem yang lain. Nah, ini sebelum AP2T kita melakukan eksekusi lagi di AP2T seperti entry pemeriksaan. Pemeriksaan itu di input gitu. Pemeriksaannya ke MP2T, kemudian hasilnya dokumen-dokumen, kemudian ini yang merah-merah ya Pak Ibu ya MP2T-nya ini. Di sini akan ada reminder gitu. Jadi misalnya kalau P2TL itu hasilnya adalah temuan, bukan normal gitu ya. Hasilnya itu adalah temuan. Nah, setelah masuk ke sini, kalau sudah masuk temuan itu akan sistemnya akan jalan gitu. Misalnya dari tanggal temuan itu setelah 3 hari akan ada reminder, oh ini belum selesai nih, ini belum dicetak surat panggilan gitu. Nah, setelah dicetak surat panggilan tapi belum juga di penetapan, ada lagi reminder setelah 3 harinya atau 5 harinya, oh ini belum panggilan ketiga, ini belum peringatan, ini belum peringatan 2, seperti itu. Jadi akan diingatkan terus gitu. Selama ini berupa email gitu ya, berupa email setiap hari, bahkan sampai dari subuh-subuh gitu, subuh-subuh emailnya masuk, akan mengingatkan teman-teman, oh di unit saya ada P2TL yang belum selesai nih. Oh di unit saya ada P2TL yang sudah masuk peringatan 1 nih, belum selesai. Nah, gitu. Jadi ada monitor seperti itu. Itu yang nanti akan memudahkan kita untuk mengetahui P2TL mana sih yang belum selesai. Gitu. Nah itu maksudnya. Dan kemudian nah, kalau terkait dengan aplikasi, saya mau aplikasi sebut tadi. Jadi P2TL-nya itu MP2T ini hanya alat untuk mendokumentasi sebenarnya. Jadi kegiatannya teman-teman P2TL teknis di lapangan itu tidak ada yang berubah. Kita hanya membutuhkan data yang diinput itu ke aplikasi ini. Gitu. Jadi hasil P2TL-nya, berita acaranya, foto-fotonya itu diinputkan di sini sehingga terdokumentasi dengan baik dan saat dibutuhkan nanti itu mudah dicari. Dan juga kita sudah sediakan aplikasi mobile-nya juga untuk memudahkan menginputnya. Jadi tidak lagi menginput di web gitu yang dilakukan oleh admin. Jadi petugas bisa langsung melakukan input lewat aplikasi MP2T mobile. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk P2TL yang membutuhkan penanganan khusus ya, Pak Ibu. Jadi kalau P2TL itu lancar-lancar saja, lancar itu maksudnya pelanggannya oke gitu. Pelanggannya oke setuju, ada temuan P2 atau P3 dan pelanggannya mengakui gitu. Oh iya Pak, mohon maaf, saya akan siap melunasi koridor. Oke, aman gitu, nggak ada masalah. Ya udah, kita langsung bisa penetapan P2TL tersebut di AP2T gitu. Dan menginput penyelesaian di MP2T-nya. Tapi kalau pelanggannya misalnya masih nggak setuju atau mungkin punya alasan, keberatan, dan memang PLN juga membutuhkan waktu gitu untuk melakukan penelitian atau seperti apa. Nah, itu ada alurnya gitu. Alurnya ini sudah diatur di Perdir 088 ya. Pak Ibu pasti sudah tahu Perdir ini tentang P2TL. Nah, di mana dari mulai BAP itu ada waktu 3 hari kerja gitu ya. Misalnya pelanggan itu nggak datang gitu. Dan walaupun sudah diputus misalnya, tapi tetap dia nggak datang gitu. Nah, itu ada surat panggilan, kemudian 3 hari yang lagi datang lagi, panggilan 3, kemudian peringatan, peringatan 2 sampai nggak datang-datang. Kalau hitung-hitung nih sampai 1 bulan nggak datang itu bisa dilakukan bongkar rampung dan bisa di close P2TL-nya itu. Dan inilah yang termonitor di aplikasi kita. Jadi pelanggan yang sudah BAP 3 hari diwajibkan harus ada panggilan 2 gitu. Kalau memang belum selesai penetapannya. Kemudian belum juga bisa datang panggilan 3 lagi gitu. Sehingga nanti saat dibutuhkan dokumen ini itu bisa kita ambil dengan mudah di aplikasi. Nah, kalau aplikasi sendiri itu ada dashboard-nya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa membuka, terutama Bapak Ibu manajemen, leader-leader di unit, Bapak MP3, Bapak MMLP, tahu gitu. Nanti saya bukakan aplikasinya, kita coba lihat cara bacanya itu seperti apa, gitu. Terutama di dashboard-nya.
Nah, di sini kita ada dashboard berupa web, kemudian notif harian juga lewat email, dan kalau sudah install aplikasi MP2T Mobile itu idealnya atau harusnya itu ada notif berupa notif sistem tray gitulah, kayak notif-notif Facebook gitu. Ada notif kalau ada P2TL belum selesai gitu. Jadi lumayan intens gitu notifnya. Sama kayak YO ya, YO kan notifnya juga sering banyak gitu. Nah, ini juga gitu. Nah, mudah-mudahan notifnya ini paling tidak mengganggu gitu, membuat Bapak Ibu resah gitu. Masih ada notif berarti masih ada P2TL di unit saya ini yang belum selesai. Nah, gimana caranya notif ini hilang gitu. Hilang bukan berarti diblok ya emailnya dia, ya dia spam itu yang enggak dong. Jadi diselesaikan gitu P2TL-nya. Diselesaikan P2TL-nya sehingga notif-notif ini tidak lagi sampai. Karena banyak yang ngeluh ke saya tuh, beli notifnya nih banyak banget. Males nih bikin email penuh gitu. Padahal emailnya cuma dikit aja tuh. Alasan aja tuh yang bilang-bilang gitu. Oke, nah ini bukti ya Bapak Ibu kalau aplikasi ini diakui gitu. Diakui tidak hanya di NTT tapi juga di unit lain. Nah, ini saya share itu ini waktu itu sampai keanggotaan Garuda Mail saya itu sampai gold gara-gara MP2T. Karena banyak undangan gitu, bukannya sombong ya gitu ya. Jadi memang diakui oleh unit lain kalau di sana juga case-nya sama. Case-nya sama P2TL-nya gitu. Susah sekali memonitor mana sih P2TL kita yang belum selesai. Mana sih P2TL kita yang sudah BA dari tahun lalu gitu sampai sekarang belum selesai gitu. Nah, itu yang kesulitannya sama gitu, keresahannya sama gitu. Jadi sehingga kita diundang gitu, dan yang hijau-hijau ini yang memang sempat diinstalin gitu, saya instalin dan terimplementasi, dan yang merah-merah ini yang hanya sekedar knowledge sharing. Gitu. Nah, yang hijau ini sudah terinstall gitu, dan kalau setahu saya saat ini Aceh ini masih pakai, tapi yang lainnya ini sepertinya sudah tidak pakai. Tapi saya tanya lagi, pakai apa? Balik lagi katanya pakai Excel lagi gitu, nggak ngerti. Mungkin karena orangnya mungkin udah nggak termonitor. Tapi nggak apa gitu. Artinya maksudnya aplikasi ini hampir menjawab lah ya, menjawab permasalahan yang memang ada terkait dengan P2TM. Bahkan terakhir saya sempat ke NTB juga diundang itu untuk mengimplementasikan P2T. Nah, sempat di 2019 sempat kita oke juga, saya sudah buatkan ini macam-macam, tapi sampai sekarang belum gitu. Kita tanya masih pakai manual gitu. Sudah, kita juga nggak masalah. Yang penting kita dulu bereskan yang punya kita gitu ya, baru kita bisa ngomong keluar gitu. Dan mungkin terakhir, nah ini beberapa manfaat karena ini data lama ya, dari sampai 2018 saja, ini sempat ambil dulu waktu lomba inovasi kalau salah ini saya buatin. Nah, data terdokumentasi ini cukup banyak itu dari BA, kemudian surat panggilan, PK, foto dan lain sebagainya itu ada di P2T. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat BA-BA-nya, misalnya ada yang BA-nya P3 tapi penetapannya jadi K2, nah itu mungkin hal-hal seperti itu bisa diperhatikan nih, kok bisa seperti ini. Nah, mungkin apakah ada apa gitu kan. Maksudnya analisanya meningkat gitu, analisanya next level gitu. Jadi kita bisa menganalisa hal seperti itu. Dan kemudian beberapa manfaat lagi, ya tentu menjawab permasalahan tadi. TO, database, ada dokumentasi digital, ada monitoringnya secara real time, dan kemudian ada kontrol administrasi gitu ya. Ya, dan juga internalisasi Perdir 088. Jadi kita harapkan ini bisa benar-benar bermanfaat, gitu. Bermanfaat, dan memang selama ini karena teman-teman juga masih pakai, trafficnya MP2T juga masih tinggi, tak lihat. Jadi saya yakin ini bisa membantu teman-teman di unit terutama. Nah, kemudian ini salah satu contoh-contoh juga
contoh-contoh dari analisa gitu misalnya. Nah, dengan MP2T kita bisa tahu, oh ternyata apa namanya, P2TL itu selesai banyak di saat panggilan 1 di tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 banyak selesai di panggilan 2. Nah, seperti itu. Jadi kan itu analisa yang tingkat lanjut gitu ya. Tidak hanya dapat selesai sekian, tapi kita juga bisa melihat ternyata di NTT ini tahun 2015 itu di panggilan 1 tuh udah selesai tuh, cepat tuh berarti teman-teman eksekusinya. Nah, jadi hal seperti itu bisa dimonitor. Nah, saya akan coba lihatkan aplikasinya, gimana sih cara kita membaca aplikasi ya. Dan Bapak Ibu juga sudah buka ya. Nah, ini saya contohkan dashboard untuk ULP Bajawa. Periodenya ini ngikut per bulan ini. Nah, di sini ada beberapa data. Ada 9 kotak. Ada 9 dashboard, 9 istilahnya informasi lah. Nah, yang pertama yang hijau ini TO. Pak Dedi, ya. Dedi, teman Bejawa ada nggak? Biar sekalian ini Pak Dedi. Oh ya, kayaknya ada deh. Ada ya Bejawa ya, Mas Ivan. Dan TE-nya atau PAD-nya, Raka, monitor Bejawa. Oh, mungkin masih kedinginan nih Bejawa ya, jadi nggak jawab. Siap hadir Pak. Oh, Raka hadir. Oke, Raka udah pernah buka ini kan ya Raka ya? Yang supervisor T Bajawa ada nggak? Sudah Pak. Oh sudah ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Mulai dari TO, Pak Ibu. TO. Nah, di Bajawa di sini ada 102 yang sudah masuk. 102 TO. Nah, ini TO yang di periode berjalan gitu. Di periode berjalan bisa jadi belum dieksekusi atau memang sudah dieksekusi. Di sini ada TO non TO. Ini sebenarnya yang membedakan. TO ini biasanya yang diinput dari wilayah, mungkin dari timnya Pak Maderai, di teman-teman EPM yang menginput, dan non TO ini yang dari teman-teman unit sendiri. Nah, di sini kemungkinan ada dari wilayah, tapi dari unit ada 102. Nah, kemudian kita lihat progres pemeriksaannya. Nah, di sini ada lambang target ini. Ini adalah total TO yang harus ditulis. 102 sesuai dengan ini. Dan ini ada dua, hasilnya 2. Ada normal, ada pendapatan. Ya. Pak Dedi. Siap, Pak Andre. Ini saya lihat di daftar partisipan ini. Ya. Tolong di absen manajer ULP sama supervisor TE sudah masuk belum? Kalau enggak, tolong di Japri. Mohon bantuan manajer UP3-nya. Ini sangat penting ini. Waktu kita tinggal 4 bulan. Siap, Pak Andre. Pasti enggak? Bajawa ini ada manajernya enggak? Supervisor TE-nya ada enggak? Mas. Raka mungkin ada teman-teman Bajawa. Oh, Ivan hadir. Oke. Pak Jawa lengkap Pak Jawa. Oke. Oke. Siap. Oke. Yang manajer ULP lain sama supervisor TE, supervisor PP-nya ada. Siap. Oke, teman-teman ya, mohon dicek teman-teman UP3 dicek ULP-nya, pastikan bisa ikut. Karena ini terkait refreshment juga lah, refreshment terkait dengan P2T ini. Karena kemarin mungkin saya cerita Pak JM sempat membahas ini juga, dan beliau sangat mudah membaca gitu. Beliau sangat senang melihat data ini karena mudah dibaca, bisa mengikuti TO alur dari P2TL, data P2TL seperti apa. Bahkan setingkat beliau pun mudah gitu. Artinya kita pun yang di teman-teman di teknis di unit harusnya lebih paham gitu terkait dengan ini. Makanya kita harus sama-sama paham. Baik, saya lanjut. Jadi dari TO 102 target itu ada 2 hasil, normal dan kedapatan. Dan ada sisa. Nah, ini berarti di Bajawa ada 49 TO yang belum selesai di periode September. Tapi apakah ini TO di bulan September?
belum tentu. Ini bisa jadi adalah TO-TO yang bulan-bulan sebelumnya yang belum diperiksa gitu. Karena di MP2T itu konsepnya itu tidak ada data yang hilang. Gitu. Jadi data TO misalnya diupload di bulan Agustus, cuman selesai setengah, setengahnya itu akan kebawa ke periode selanjutnya. Gitu. Jadi saya yakin 49 ini nggak upload di September, mungkin uploadnya di bulan sebelumnya. 102 ini maksudnya. Nah, sorry. Nah, ini bisa di-download semua. Semua yang bisa diklik ini bisa di-download. Misalnya saya mau ngecek 53 ini, tinggal klik saja nanti akan dapat Excel-nya. Saya mau cek sisanya 49, tinggal klik saja nanti akan dapat Excel. Nah, gitu. Nah, kemudian lanjut alurnya seperti apa? Setelah diperiksa dan hasilnya adalah kedapatan 53. 53 ini akan menjadi target di penetapan. Nah, ini 53. Target di penetapan dan yang wajib diselesaikan oleh teman-teman. Di sini juga ada yang selesai normal, ada yang selesai yang memang selesai benar-benar bayar. Gitu. Atau ya istilahnya terbit SPH-nya. Nah, namun di Bajawa ini progresnya 0%, artinya belum ada P2TL yang sudah kedapatan. P2TL yang sudah kedapatan gitu ya. Bukan baru periksa saja, tapi dari teman-teman sendiri yang menyatakan kalau P2TL ini temuan tapi belum selesai, belum ada yang diselesaikan. Ini sisanya 53. Nah, ini kita coba download ya. Dan bisa cepat karena agak. Oke, sambil nunggu downloadnya. Oke. Nah, ini. Oh, ini sudah. Bentar, saya share ulang. Artinya teman-teman kan sudah berjuang tuh di temuan sampai dapat temuan P2TL itu ya. Nah, itu yang biar disampaikan selanjutnya seperti apa kan gitu Pak. Mbak Didi ya. Iya, Nanti ini kan ada proses berperang ini dengan pelanggan ini. Ya. Nah, tadi setelah saya download 53 itu. Ada 53 ya, Pak Ibu ya. Datanya benar kok, nggak bohong, 53. Nah, ini ternyata ada tanggal periksa yang 2021 gitu. 2021, bahkan ada Januari 2022 sampai terakhir Agustus. Indikasinya ada juga P3. Nah, ini kan lumayan nih, P3 23 November 2021. K2 P3. Nah, P4 bahkan ada juga. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Data inilah yang dibutuhkan untuk diselesaikan. Mungkin teman-teman menyampaikan, oh yang 2021 itu udah kok, cuman kita lupa menginput di MP2T. Ya silakan di cleansing. Silakan. Ada juga mungkin, oh itu double Pak, itu double kemarin kita salah entry double. Ya silakan dihapus atau di reject atau di apa. Ada mekanismenya. Gitu. Jadi jangan dibiarkan teman-teman data ini. Karena data ini nggak akan hilang. Kecuali nanti ada yang nge-hack servernya ini, kemudian di break itu bisa. Gitu. Tapi kalau masih normal-normal saja, ini nggak bakal hilang data-data ini. Inilah yang perlu teman-teman eksekusi. Gitu. Ini sudah dalam apa ya? Kalau bisa diartikan, ini sudah setengah jalan. Gitu. Nah, saat ini kan teman-teman jalan P2TL tuh baru mulai gitu, baru mulai memeriksa, TO baru dibuat, jalan, apakah temuan atau enggaknya kita nggak tahu, masih ada peluang juga nggak ketemu. Tapi ini sudah temuan dan siap untuk ditetapkan. Gitu. Nah, kemudian kita coba lihat misalnya detailnya ya. Saya coba ambil satu info, kita coba mudah-mudahan nih BA-nya ada. Bentar, ini saya
Oke, di sini kita bisa di menu info pelanggan. Kita coba cek BAP gitu. Nah, ada BA-nya. Dan sini menyatakan terdapat kelainan pada KWH meter dan sebagainya gitu. Teman-teman yang tahu lah. Kemudian ada tangan dan ini yang meriksa siapa ini. Nah, ini sudah ada namanya. Jadi bukan datanya bukan bohong-bohongan gitu, dan memang ini yang terus teman-teman. Nah, inilah nanti silakan dicek masing-masing unitnya, cara bacanya tuh seperti itu. Cukup 4 tab ini saja yang 3 lah, atau kalau ini ada, ini kan hanya perisa. Sebenarnya tab utamanya yang paling penting itu di kolom penetapan ini. Kalau ini masih ada angkanya, angka dalam kurung ini masih ada angkanya, itu berarti masih ada PR. Ini harus clear 100%, hijau. Itu baru oke, bisa bilang P2TL-nya mantap ini, baru bisa komen mantap-mantap gitu. Kalau masih belum ini, masih ada angkanya, nah harus ada keresahan gitu dari teman-teman. Aduh, ini unit saya nih kok masih ada, kenapa gitu. Dan kalau memang membutuhkan waktu dan lain sebagainya, itu banyak mekanismenya P2TL itu seperti apa. Silakan dengan teman-teman EPM, dengan teman-teman yang memang membutuhkan mungkin nego atau bantuan hukum dan lain sebagainya, itu sudah lanjutannya. Tapi data ini teman-teman jangan tutup mata. Itu aja pesannya. Saya meneruskan pesannya dari Pak JM juga seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman semua, P2TL ini harus sampai tuntas, dan data MP2T ini harus kita jadikan acuan gitu. Jangan sampai ada yang komen, wah MP2T itu nggak update itu datanya gitu. Kalau sampai ada yang komen seperti itu, saya nggak tahu nih. Karena yang input itu teman-teman sendiri gitu. Kalau teman-teman sendiri yang tidak percaya dengan yang teman-teman input, ya gimana? Saya ini cuma buat aplikasinya aja, cuma programmernya aja. Saya nggak input data di sini gitu. Tadi teman-teman misalnya beli ada error nih, saya pasti bantu kalau error terkait aplikasi. Tapi kalau beli hilangin dong data penetapannya, itu nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Bisa ngilangin ini ya teman-teman gitu. Nah itu. Kemudian tab-tab berikutnya ini hanya sekedar informasi progres panggilannya gitu. Nah ini bisa dilihat masih 0 semua, jadi belum ada dicetak juga, ini surat panggilan 2-nya belum dicetak, sehingga belum bisa lanjut ke sini. Gitu. Itu teman-teman. Kalau mendownload menampilkan satu UIW memang agak lama datanya. Jadi kita bisa lihat per ULP saja dulu, karena datanya udah lumayan banyak. Ini saja, menu yang lainnya nggak usah diurus. Yang penting Bapak Ibu sebagai tim yang mengawasi, terutama teman-teman MULP, terutama harus memahami ini dan bisa mengerti gitu. Misalnya menginfokan ke supervisornya, nih tolong dong ada 53 tuh belum selesai, apa masalahnya, apa yang bisa kita support, apa yang kita bisa minta tolong dari UP3, dari wilayah. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Nah seperti itu, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan terkait dengan aplikasi MP2T. Saya berikan kesempatan untuk mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman EPM juga, silakan kalau ada. Pak Dedik, pagi. Siap, Pak Salmon. Ya, baik. Terima kasih sudah menyampaikan data yang benar, yang sesuai, sudah ada di MP2T ini, sebenarnya sudah jelas ini. Mungkin kami ingatkan lagi ke teman-teman di ULP dan UP3 supaya coba memperhatikan ini. Karena data-data yang sudah masuk di MP2T ini kan sebenarnya ini sudah ada potensi peluang yang kita sudah bisa mendapatkan KWH sama rupiahnya. Tapi sampai sekarang belum bisa itu terwujud karena
teman-teman hanya mendapatkan data itu, tapi masukkan di sini tapi tidak ditindaklanjuti hasilnya. Sehingga ini menjadi potensi bisa juga menambahkan tunggakan di sisi kita, di sisi tunggakan, bahkan di sisi KWH susut kita juga semakin tetap bertambah, karena sebenarnya potensi ini masih bisa kita gali untuk bisa mendapatkan KWH yang belum dieksekusi oleh hasil dari P2TL ini. Sehingga kami harapkan kepada teman-teman, terutama manajer ULP-nya dan supervisor transaksi dan manajer bagian transaksi yang ada di UP3, supaya tolong bisa dikawal dan diperiksa kembali lagi, dicek kembali dengan historis yang ada ini, supaya bisa sempurnakan kembali, dipastikan, dan itu kalau memang pelanggannya masih ada ataupun potensi non pelanggannya itu masih ada yang dulu dapat P2TL ini, supaya tolong bisa diinikan kembali, terus di data administrasi di MP2 ini bisa digalikan kembali lagi, diupdate kembali supaya data ini terupdate seperti yang tadi dijelaskan Pak Dik tadi. Kalau ini potensi ini kita dapatkan, otomatis kan dia bisa mendokrak kita, susut kita juga semakin baik, bahkan rupiah kita pun bisa bertambah karena ini masih ada potensi di sini. Ini baru masih satu ULP saja yang tadi Leo kasih contoh ke kita, ini masih banyak. Ada beberapa ULP yang masih hitam, itu mungkin potensinya mungkin ada yang sama. Terus hasilnya ini pun harus ditindaklanjuti dengan dia ini, baik dari target operasinya, terus dari progres pemeriksaan TO-nya, terus dari progres pemeriksaan non TO-nya juga semua, supaya diinputkan sesuai dengan progres yang ada ini, supaya bisa mudah kita pantau bersama. Kalau ini kita kejar, kita kawal, kita jaga sama-sama, otomatis supaya jangan tinggalkan permasalahan sepanjang ini seperti yang kemarin ditunjukkan kemarin di ruangannya Pak Jem, kan sama seperti beliau sampaikan kembali ini, karena ini sudah diharapkan ini harus benar-benar selesai. Kemarin kami juga sudah surati ke unit ya, ke UP3 dan ULP. Jadi kalau mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tapi memang itu menjadi perhatian supaya teman-teman di bawah itu tolong dikawal baik, dieksekusikan kembali dengan ini. Daripada ini tinggalkan terus kita jalan, tetap kita gerakan yang lama yang baru sekarang sesuai komitmen kita kemarin. Tapi ini potensi yang ada ini juga kita kawal kembali supaya ini kalau ini jadi kan otomatis nanti dia P2T juga akan terbaca. Dia akan terbaca kalau itu sudah masuk jadi P2TL hasil KWH yang ada di P2T atau P2T, dan itu pun terwujud, rupiahnya pun kalau terwujud kalau sudah dilaksanakan penagihan SPH-nya, otomatis akan termonitor di P2T dan semuanya kita bisa merumput satu persatu, tidak mungkin kelewatan itu. Mungkin itu Pak Didik, mungkin hanya saya tambahkan itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Salmon. Izin Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Saya melanjutkan Pak Salmon yang tadi beliau sampaikan. Terima kasih supportnya juga selalu. Mungkin ini kesempatan ini Pak Dedi bisa kita sampaikan ke teman-teman ULP dari progres ini. Kan sudah berteman-teman manajer ULP terutama. Mungkin ada kendala Kak. Kenapa sampai di penetapan aja. Tindak lanjutnya kok belum. Mungkin itu yang perlu kita gali, apa yang kita bisa supportkan gitu tujuan kita pertemuan ini. Sehingga kita ke depannya seperti apa teman-teman manajer ULP bisa ditindaklanjuti dan seperti apa yang kita bisa bantu. Mungkin itu aja tindak saya, mungkin manajer ULP bisa memberikan suatu gambaran proaktif di sini sehingga kasih tahu apa, kita akan tahu apa permasalahannya sehingga sampai di penetapan aja. Mungkin itu tambahan saya sedikit Pak Dedi. Oke. Oh ya, silakan Pak Saud ya, silakan Pak. Ya, yang pertama terkait dengan ada feedback.
Baik, yang pertama terkait dengan user. Apakah ini usernya harus didaftar dulu? Apa sama dengan user email seperti biasa? Nah, kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa data-data yang masuk ke MP2T ini semuanya itu akan tersimpan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa melihat atau memastikan di aplikasi ini kalau pelanggan yang sudah kita entry, kemudian kita eksekusi sampai lunas nanti di AP2T, cara mengeluarkannya atau memisahkan pelanggan yang sudah selesai dan yang belum. Bisa nggak terlihat di aplikasi ini? Terima kasih. Oke, baik Pak Saud. Nah, saya coba. Oke, terkait user Pak ya. Terkait user, ini sama dengan user korporat Pak. Jadi sudah oke, jadi nanti bisa langsung login saja, langsung login dengan user korporatnya Bapak. Nanti kalau login pertama kali itu perlu approval. Adminnya ini adalah supervisor Dalsut di UP3 Pak. Jadi bisa dikoordinasi dengan teman-teman Dalsutnya, pasti sudah paham terkait dengan approval user. Dan kemudian terkait dengan penyelesaian ya. Jadi ya Pak, betul Pak. Jadi misalnya ini saya buka lagi yang ND Pak ya. ND, saya ND lagi kita buka. Jadi yang dibilang P2TL belum selesai itu adalah yang ini, yang kolom penetapan ini. Jadi masih aja ada angka. Nah, di sini ND ada 33. Berarti ada 33 P2TL yang belum selesai. Nah, cara menyelesaikannya itu seperti apa? Itu tinggal di-input saja di menu ini gitu, Pak. Jadi di menu entry penetapan, di sini akan diminta menginputkan yang penting itu adalah nomor SPH, nomor register pelunasannya. Dan kalau ini sudah disimpan, bisa upload file SPH-nya juga. Dan kalau ini sudah disimpan, otomatis ini akan berkurang. Otomatis ini akan berkurang dan akan pindah ke sini. Jadi misalnya dia statusnya ini SPH gitu, berarti di sini akan menjadi 12, di sini akan menjadi 32. Gitu. Jadi akan berkurang di sini, Pak. Jadi kalau itu bisa kita download juga, ini juga bisa kita download yang sudah selesai juga bisa. Gitu. Jadi ini datanya itu apa ya istilahnya ya, terupdate terus gitu. Real time gitu. Benar-benar real time. Artinya real time itu dia kalaupun ini dibuka bulan kemarin gitu, ini memang akan berbeda. Tapi kalau ada yang angka penetapan yang belum, itu akan sama. Infonya itu masih ada dia. Jadi baiknya kita lihat saja yang periode terbaru. Jangan mundur-mundur gitu. Lihat aja kalau sekarang bulan September, kita buka yang September, kita akan bisa lihat angka realnya. Jadi ini saja. Kalau ini diselesaikan, itu sudah benar-benar beres 100%. Dan tanpa juga yang ini juga dong diselesaikan juga dong. Karena TO kita periksa selesai baru nanti masuk ke sini. Gitu Pak. Jadi bisa dilihat seperti itu. Itu Pak Son. Oke, ada lagi teman-teman. Sebelum saya bukakan ininya yang tadi saya sebutkan Pak Maderai, mungkin kita akan absen untuk masing-masing ULP. Kapan ini siapnya data ini kita anggap sama-sama kita bilang MP2T adalah aplikasi 2T ini adalah aplikasi yang memang kita gunakan real gitu dan memang kita percaya datanya dan kita akan segera eksekusi. Nanti itu kan kita konfirmasi ke masing-masing ULP. Mungkin sebelum itu ada lagi Pak Ibu yang ingin ditanyakan.
Mungkin kalau ada yang masih belum paham, nanti bisa minta sharing ulang dari teman-teman Dalsutnya di UP3 atau TI-nya. Ini sudah paham nih harusnya teman-teman TI ini. Kalau nggak paham nih, tahu nih. Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya bukakan yang sering saya share, monitor juga di grup-grup. Nah, ini adalah data cut-off per 22 Agustus. Jadi seminggu sebelum FGD di Aston kemarin. Nah, ini kemudian di tanggal 22 itu saya juga sudah berikan detailnya ke teman-teman untuk dilakukan cleansing gitu. Silahkan di cleansing dulu sebelum nanti kita jadikan target. Itu teman-teman ya. Nah, di sini sudah di per tanggal 1 September kemarin ini progresnya sudah bagus, sudah mulai peningkatan yang cukup signifikan gitu dari yang sebelumnya, bahkan ada yang sudah selesai walaupun yang sedikit, misalnya Labuan Bajo bisa segera diselesaikan. Ini terima kasih nih Mas Ridwan dan teman-teman, dan juga Adonara karena cuma satu biji, jadi ya sudah bagus juga diselesaikan. Sumba bahkan tidak ada. Nah, ini Sumba bisa jadi sudah disiplin menyelesaikan, bisa jadi memang nggak ada temuan gitu ya. Yang apa? Yang penting bersih. Yang penting bersih gitu. Yang penting bersih gitu. Oke. Itu Pak Kristo yang ngajarin dulu. Oke, mungkin langsung aja. Mungkin dari Kupang ada yang ikut, ada yang join, Mas Emi dan teman-teman. Kira-kira di MP2T ini masih, menurut teman-teman Kupang masih ada data yang kotor nggak, atau memang yang belum nggak sesuai real? Masih ada Pak, kita saat ini lagi cleansing juga di masih UP3 ada Kupang ya? dengan teman-teman di ULP. Siap, berarti masih ada ya. Saya tulis gitu aja ya dulu ya. Kalau ditargetkan, tadi Pak Andre mintanya 3 hari, Mas Tio. Minta berapa hari kira-kira teman-teman ULP Kupang? Biar bisa kita benar-benar bilang, oke, ini aja sisanya, tinggal kita kejar di bulan selanjutnya gitu. Kira-kira berapa hari, Mas Tio dan teman-teman? Mungkin ada Om Reza atau siapa? Mungkin saya tambahkan sedikit, Bu. Ya. Ini terkait dengan cleansing ini, di surat kemarin itu juga sudah saya cantumkan realisasi P2T-nya dari tahun 2001 dan 2002. Jadi teman-teman tinggal sandingkan saja datanya, tidak perlu download lagi. Mana yang masih menggantung dan sudah selesai, tinggal ID file itu diselesaikan saja entry penetapannya, biar nanti semakin lebih mempermudah teman-teman data yang mana yang belum dan mana yang sudah kasih. Oke. Nah, itu udah dibantu sama Kakak Kristo datanya. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat ininya. Satu minggu bisa ya, teman-teman ya. Itu udah lebih dari ini. Atau ada kendala mungkin bisa diceritakan juga nggak apa-apa. Tadi sampaikan Pak Maderai. Untuk ratusan platform Kalau 1 minggu berarti tanggal 9. Pak Dedi, ya, Bapak. kan kemarin kita rapat dengan Pak GM, Bapak Dedi juga hadir kan. Saya sama Pak Salmon diperintahkan untuk menyelesaikan bagaimana cara menurunkan susut, dan otomatis kan semungkin dia naik akan mengikuti. Nah, kalau kita cleansing data terlalu lama, oh ya Pak, padahal butuhnya pelaksanaannya. Mungkin kalau cleansing datanya harusnya hari Rabu tanggal 7 September itu sudah fix, supaya kita sudah mulai kerja
total cleansing data kan belum ada, nanti kan ketambahan dengan temuan-temuan Yang baru, ya Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, ini supaya target kita sudah jelas berapa yang akan kita selesaikan sampai dengan Desember untuk mendapatkan minimal kira-kira itu rata-rata berapa KW yang bisa kita dapat langsung gitu, dengan MP2 bantuan tools MP2T. Tanggal 7 aja saya usul. Siap, Pak Andri, terima kasih. Mungkin Pak Salmon ada Pak ingin di. Dik, itu yang merah ini kenapa ini ya? Yang satu Oh iya, itu. oh iya Bapak. Ini yang belum ada realisasi Bapak dari Iya. Bajawa. Bagaimana teman-teman dari Bajawa ini? Satu ini. Ada pemegang RT-nya kan? Nggak tahu makanya suruh ke sini. Battery-nya. Hah? Ikan yang satu ini kan warna tersendiri di sini nih. Mungkin teman-teman Bajawa bisa menyampaikan kira-kira kenapa ada kendala kah atau seperti apa? Bisa. Baik, terima kasih. Siap, Mas Ivan, silakan. Untuk Bajawa sebenarnya sudah dilakukan penetapan, sudah ada progres sambil berjalan cleansing juga. Cuma memang untuk upload di MP2T itu memang belum dilakukan teman-teman. Jadi per hari ini sudah dipastikan ada progres. Seperti itu. Belum di-upload saja, tapi di P2TL-nya di AP2T-nya sudah. Oke, waktunya supaya bisa kurang lebih seperti itu. Bisa dikawal supaya dia ada progresnya ini, supaya nanti di ininya kan jangan merah seperti yang lain ini. Di atas ini kan masih ada angka presentasi progresnya. Dan kan di Labuan apa namanya ini Jawanya ini yang belum sama sekali dilaksanakan, diisi supaya nanti dia akan muncul lagi di sini supaya ada di P2T ini kan mereka bisa lihat hasilnya di sini supaya ada monitoringnya. Oke, lanjut Pak. Siapa? Oke, Mas Ivan nanti bisa diisi ya, Mas Ivan. Nggak susah isinya, cepat kok. Oke, tadi ya Bapak Ibu juga mendengar Bapak Andri menyampaikan beliau mengasih challenge tanggal Rabu. Ada yang keberatan, kalau enggak saya copy paste ini semua di tanggal 7 besok. Jadi setelah tanggal 7 kita akan melaporkan ke Bapak GM juga, Pak, kita ada potensi P2TL yang belum penetapan dan potensi KWH sekian sampai nanti rupiahnya juga. Gimana teman-teman? Pak Dedi, oh, ya, ini Pak. cleansing data ini kalau seandainya lama karena apa? Iya. Hanya karena dari niat saja atau ada data yang harus dicari, bagaimana ini? Gimana teman-teman dulu? Kira-kira seperti apa? Apa ada kendala? Ini ada 78 yang ikut. Ada nggak misalnya kendala gitu dalam menyelesaikan ini? Nggak ada ya? Ya, Pak Andri. Sepertinya itu Pak. Kalau secara teknisnya sebenarnya nggak ada kendala. Kalau memang ini sudah diinputkan ke AP2T, itu teman-teman sebenarnya tinggal download saja laporan P2TL atau laporan TS ya, TS yang ada info-nya gitu. Tinggal di lookup dengan info ini. Kalau dia ada di situ berarti itu sudah. Tinggal teman-teman isi saja datanya. Mungkin SPH-nya belum cetak ya silakan cetak dan isi register dan KWH-nya berapa, rupiahnya berapa gitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah.
terkait dengan cleansing data, karena kerjaannya teman-teman tidak hanya cleansing juga, nanti harus menyelesaikan juga yang memang benar-benar temuan baru gitu, terutama temuan baru ya jangan sampai nggak dilanjut juga gitu. Jadi itu. Jadi saya rasa biar cepat, sepertinya bisa Pak Andre, teman-teman bantu karena nggak ada juga. Ya Pak, kami usahakan bisa Pak. Siap. Rabu ya tanggal 7 ya. Tanggal 7 Pak Agung. Bisa Ya, Pak Agung siap. ya. Kan cleansing. Siap Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Agung. Saya hapus saja. Pak Dedik. Siap, Bapak. Ini Pak, ingatkan ke teman-teman, maksudnya supaya kalau penetapan itu harus memperhatikan baik-baik ya, jangan sampai angka penetapan itu tidak, maksudnya dari sisi pelanggan ataupun non pelanggan yang dikena P2TL itu dipastikan pelanggan itu siap untuk eksekusi atau menyelesaikan prosesnya atau pembayarannya ataupun apa supaya bisa SPH ataupun penetapan angka di MP2T ataupun nanti di AP2T itu kita pastikan bahwa itu bukan sekedar kita menetapkan angka itu, tapi pasti akan ada penyelesaian supaya nanti kita monitoring di sisi AP2T bahkan di MP2T ini ada proses penambahan, ada progres penambahan di sisi KWH maupun di sisi rupiah di sisi kita supaya jangan sampai dia hanya numpan simpan saja istilahnya begitu, akhirnya kan tidak ada tindak lanjut hasilnya. Itu Pak Didik. Betul Pak. Jadi teman-teman, data ini adalah bukan untuk kebutuhannya kita di wilayah ya teman-teman ya. Ini untuk kita semua gitu. Jadi kalau teman-teman menginput datanya yang keliru atau yang salah, jadi konsumsinya kita pun jadinya salah gitu kan. Bahkan bahayanya nanti pengambilan keputusannya jadi salah gitu. Makanya kita tetap jaga integritas, tetap jaga ke realnya data gitu, integritas data itu juga nomor satu. Jangan sampai hanya mengejar tanggal ini kita mengisi, kayak membabi buta gitu, ngawur-ngawur, jangan ya. Jadi tetap kita jaga integritas data sehingga benar-benar kita bisa percaya MP2T ini. Gitu. Jadi memang aplikasi yang memang kita gunakan, datanya pun kita bisa pakai. Oke, saya rasa tidak ada lagi yang kita bisa diskusikan gitu ya, tinggal action teman-teman, karena apapun programnya, apapun idenya, apapun action plan-nya, tapi kalau tidak dieksekusi itu nol gitu ya, zong istilahnya. Jadi kita sangat meminta bantuan teman-teman semua, Bapak Ibu di unit P3 ULP, kita sama-sama dalam meraih kinerja ini menyelesaikan KWH P2TL ini. Toolsnya sudah ada, kita tinggal gunakan. Kalau ada kendala-kendala, tinggal koordinasi dengan baik ke niaga ataupun dengan teman-teman di TND. Jadi kita sangat terbuka. Oke, jadi kita sudah sepakat Bapak Ibu, jadi setelah tanggal 7 saya akan download lagi datanya dan kita akan berani men-state kalau data ini adalah potensi yang benar-benar real gitu, untuk harus kita kejar. Oke, sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Andre atau Pak Salmon, Pak, untuk terakhir ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Didik, Pak Andre, dan teman-teman semua yang ada di UP3 bahkan yang ada di ULP. Kita sudah sama-sama sharing, kita sudah sama-sama cek data yang ada di MP2T untuk menjadi pengawalan kita bersama yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahkan dari Pak Andre tadi sudah arahkan juga dari Pak Didik dan teman-teman, dan kita semua sudah menyampaikan saran, masukan, dan perbaikan yang data yang ada di MP2T supaya segera teman-teman bisa dapat mengeksekusi, memperbaiki kembali dan memastikan angka yang ada di dalam data yang ada di MP2T ataupun di AP2T itu benar-benar data yang valid, angka yang bisa dipertanggungjawabkan, angka yang bisa kita dapat
hasil, dalam arti bahwa kita masukkan angka data yang ada di situ akan menjadi perhatian bagi kita, dan itu akan menjadi potensi peluang untuk kita bisa mendapatkan KWH maupun di sisi rupiah. Itu yang perlu menjadi pengawalan kita. Jadi bukan sekedar kita melakukan cross check, tapi kita benar-benar cross check itu ada hasilnya. Kami harapkan teman-teman yang ada di unit, baik dari ULP bahkan dari UP3, terutama manajer bagian transaksi dan supervisornya. Kalau Pak manajer kan sifatnya mereka kontrol dan arahkan saja, tapi eksekusinya itu ada di manajer tel dan timnya, bahkan yang ada di ULP. ULP itu dari supervisor T, bahkan dari itu teman-teman yang menjadi kerjasama dengan kita pihak ketiga yang kita sudah buatkan komitmen seperti kemarin, baik dari sisi P2Tel bahkan dari sisi niaga untuk pelaksanaan tugas masing-masing di lapangan supaya bisa dikawal, dijaga, dilaksanakan dengan baik, kontrol dengan baik di bawah, supaya semua data itu benar-benar menjadi data yang benar-benar pasti valid dan bisa menjadi sumbangsi ataupun masukan bagi perusahaan ini. Jadi itu yang menjadi perhatian bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Andre dan Pak Didik dan teman-teman yang sudah ini, teman-teman dari transaksi wilayah, bahkan dari teman-teman dari niaga yang ada, bahkan dari ULP, UP3. Mari kita samakan satu visi kita, yaitu tujuan kita nanti di Desember adalah NTT juara. Itulah komitmen kita. Adalah salah satu indikator itu ada di tunggakan kita dan di susut. Kalau penjualan kita akan tercapai pada akhir Desember, susut kita akan turun baik, otomatis kita bisa mencapai NTT juara itu pasti akan kita raih di bulan Desember. Itu yang menjadi komitmen. Jadi tidak boleh ada kendor, tidak boleh patah semangat, sekalipun tugas banyak, aktivitas padat, tapi teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap atur waktu dengan baik, supaya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini pun dengan baik, sehingga tugas dan tanggung jawab itu sama-sama berjalan maksimal sampai mendapatkan hasil yang sempurna pada akhir Desember nanti. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om. Salam kebajikan dan terima kasih. Saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Salmon. Mungkin Pak Andre ada Pak untuk closing Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak Salmon atas kegiatan kita pagi hari ini. Bagaimana kita mengejar target semua all green KPI ya. Jadi semua KPI yang saat ini ada 3 ya. Penjualan masih kuning, SCC masih kuning juga, dan susut masih merah. Dengan harapan di akhir tahun ini kita bisa mencapai target susut, penjualan, SCC, dan semua KPI itu hijau. Nah, terkait dengan acara hari ini, terima kasih Pak Salmon sudah menginisiasi ini, walaupun yang kita butuhkan adalah bagaimana semua program yang kita buat, semua aplikasi yang kita create, yang kita buat, terprogram, tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, tanpa kerja keras dari Bapak Ibu semua, tanpa monitoring dan pengawalan yang ketat dari Bapak Ibu semua, tidak ada gunanya program yang kita sudah tetapkan dan aplikasi yang kita sudah buat. Intinya semua kembali kepada kita, bagaimana betul-betul kita melaksanakan target yang sudah ditetapkan per minggu, per bulan, sampai dengan akhir tahun ini, bahwa betul-betul kita capai sesuai target yang sudah kita buat, dan kita bisa capai, dan juga aplikasi MP2T ini betul-betul kita manfaatkan. Karena aplikasi sebaik apapun, tanpa kita melakukan monitoring dan pengawalan ketat, tidak akan ada gunanya. Fasilitas-fasilitas, fitur-fitur yang ada,
jika kita tidak manfaatkan dan kita tidak tahu pakai, tidak ada gunanya. Untuk itu saya berharap bantuan teman-teman semua, teman-teman UP3, teman-teman ULP khususnya yang berada di garda paling depan, yang merupakan harapan kami, tumpuan kami, bagaimana bisa melaksanakan setiap pekerjaan ini, setiap target yang diberikan betul-betul capai melampaui ekspektasi yang diharapkan oleh pemberi kerja. Saya yakin dan saya percaya kepada Bapak Ibu semua mampu melaksanakan itu. Tinggal bagaimana kita bangkitkan semangat untuk tetap bahwa optimis, ya. Kuncinya adalah kita optimis bisa melaksanakan itu. Kalau sampai sudah kita mengatakan, aduh tidak bisa, itu akan mempengaruhi seluruh organ saraf tubuh kita untuk berkata tidak bisa. Tapi jika kita mengatakan kita berusaha untuk bisa, maka seluruh organ tubuh kita akan berusaha untuk bekerja untuk supaya kita bisa mencapai itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Salmon dan tim, Pak Maderai, seluruh manajer UP3, Pak Agung, Pak Panjaitan, Pak Blas, Pak Dery, seluruh manajer bagian, baik manajer bagian TM, manajer bagian SAR, manajer ULP, serta supervisor yang boleh hadir. Harapannya kita selalu dalam kondisi sehat, bahagia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, dan semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Pak Andri, Pak Salmon. Baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini sudah selesai, dan sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa dipahami dari semua lini, dari atas sampai bawah, dari kiri sampai kanan, semua paham dan kita sama-sama mengerjakan sampai ini berhasil. Baik, acara saya tutup. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam untuk teman-teman semuanya, Pak Dery, Pak Saud, Pak Agung. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak Andre, Pak Salmon atas support dan dukungannya Pak. Bapak bintang 4 itu luar biasa itu, tambah 1 bintang lagi jadi 5. Pagi.